Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fi adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa ba'du. Langsung saja kami dari tim materi pendalaman Aswaja Madrasah Aliyah Mazra'atul Ulum Paciran atau yang sering dikenal dengan Almas. Alhamdulillah kami sudah berada di dalamipun Bapak Kiai Haji Salim Azhar. Beliau juga termasuk salah satu daripada guru Madrasah Aliyah Mazra'atul Ulum Paciran. Beliau juga sebagai Rois Suriah PCNU Lamongan. Dalam hal ini akan memberikan terkait dengan pendalaman aswaja atau KNU-an dengan tema NU di bidang kebangsaan dan keagamaan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan memohon ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dituntun, ditunjukkan mana itu jalan yang sesuai dengan syariat beliau, mana itu jalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kepada yang terhormat panjenenganipun Bapak Kiai Haji Salim Azhar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, para ustadz, ibu-ibu ustadzah, para santri, para siswa-siswi kelas 12 MA Mazra'atul Ulum Paciran yang saya sayangi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka mencari tambahan ilmu untuk menguatkan akidah kita, menguatkan keilmuan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Saya diberi amanat untuk menerangkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama dalam rangka memperkokoh kebangsaan kenegaraan Republik Indonesia yang kita cintai. Pertama kali perlu saya sampaikan bahwasanya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan istilah yang sejak Rasulullah Muhammad SAW diutus, itu beliau sudah menyabdakan atau sudah mengenalkan kepada kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bersabda bahwa orang-orang dari golongan umatnya Rasulullah Muhammad itu nanti pada akhirnya akan berikhtilaf, berpecah-pecah menjadi 73 golongan.
yang masuk surga selamat, yaitu satu golongan, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah saya dan mengikuti jamaahnya para sahabat. Istilahnya ma'ana alaihi wa ashabi. Mengikuti saya, mengikuti para sahabat saya. Orang-orang yang ikut kepada Rasulullah dan para sahabat itu setelah diteliti, mereka adalah orang-orang yang pada saat-saat akhir itu orang yang tauhidnya, akidahnya mengikuti Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam ilmu fikih mengikuti mazhabil arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal. Maka ini yang menjadi ketetapan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut konsep dari para ulama Nahdlatul Ulama. Karena itu maka kita perlu mengerti tentang apa mazhab itu, perlu mengerti tentang sistem bermadhab. Di dalam bermadhab kita perlu bisa mengetahui apa madhab itu sebenarnya. Menurut arti bahasa, arti lughat, madhab itu aliran atau pendapat atau ajaran. Jadi mengikuti madhab Syafi'i artinya mengikuti ajaran atau pendapatnya Imam Syafi'i. Mengikuti mazhab Maliki artinya mengikuti aliran, pendapat atau ajarannya Imam Maliki. Demikian seterusnya. Menurut istilah, mazhab itu hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum atau tentang kaidah istinbat sebagai metode untuk memahami ajaran Islam, namanya mazhab. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, itu artinya kita mengikuti hasil ijtihadnya Imam Syafi'i tentang hukum, fikih, tentang kaidah-kaidah istinbat sebagai metode memahami ajaran Islam menurut Imam Syafi'i. Nah, sistem bermadhab itu melibatkan dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang diikuti ijtihadnya. Yang diikuti ijtihadnya berarti beliau adalah mujtahid, orang yang berijtihad. Orang yang berijtihad pernah mengerahkan kemampuannya dalam mencari hukum syar'i. Mulai dari awal tidak nyujuk ya. Seperti Imam Syafi'i itu di dalam memutuskan hukum itu paham Quran, tafsirnya, asbabun nuzul, kemudian teori-teori tentang ilmu Al-Quran, nasikh mansukh, umum, khusus, am, dan mutlak, muqayyad, faham. Setelah dari Al-Quran itu beliau juga menelusuri hadis.
hadis-hadis ditelusuri, dari Quran dan hadis itu dipadukan, hadisnya banyak sekali yang beliau hafal. Padukan kemudian memutuskan hukum-hukum. Namanya ijtihad. Nah, orang yang ijtihad dinamakan mujtahid. Nanti di belakang saya terangkan tentang syarat-syarat ijtihad. Ya. Jadi sistem bermadzhab itu nomor 1, pihak pertama adalah mujtahid yang diikuti. Pihak kedua adalah yang mengikuti hasil ijtihad orang lain. Hasil ijtihadnya mujtahid, yang mengikuti dinamakan muqallid. Orang yang taklid. Jadi taklid itu artinya menerima ucapan mujtahid dengan tanpa mengetahui dalilnya, baik dari Al-Quran maupun sunnah, ijma' atau qiyas. Yang penting mengikuti, begitu aja. Dalilnya mana tidak dicari, tidak dilihat. Jadi dia yakin bahwa apa yang didapat oleh Imam Syafi'i itu adalah benar. Atau menurut orang-orang Malikiyah, mereka yakin bahwa apa yang didapat dari Imam Malik itu benar. Jadi itu namanya muqallid. Jadi ada namanya taklid, orang yang taklid dinamakan muqallid. Orang awam seperti kita wajib taklid, sebab kita masih belum bisa untuk berijtihad. Sebab syarat-syarat ijtihad itu banyak. Antara lain yang pokok, mengerti Al-Quran, Al-Hadis, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Ada lagi istilah yang lain namanya ittiba. Ittiba itu sama dengan taklid. Cuma kalau ittiba orangnya dinamakan muttabi, dia mempelajari dalilnya mana, Qur'annya mana, atau hadisnya mana. Mempelajarinya tidak kemudian setelah menemukan hadis ijtihad, enggak. Sudah tahu keputusan, terus beliau mencari atau menanyakan mana hadisnya, mana Qur'annya, terus ada petunjuk. Apakah itu dari gurunya, apakah itu dari kitab-kitab yang telah diciptakan oleh para mujtahid, terus dia tahu dalilnya, tahu nasnya, namanya muttabi. Nah, muttabi ini hakikatnya ya sama dengan muqallid. Sebab dia di dalam melihat hadis, tidak kemudian hadis ini dari seorang rawi, terus ke atasnya siapa, tidak menelusuri, tapi dia taklid, manut kitab yang telah dikarang oleh orang dulu, ya. Atau menanyakan pada seorang guru. Jadi muttabi ini sebenarnya juga muqallid, sama. Cuma ada tingkatannya, ada yang sama sekali tidak mencari, tidak memperhiraukan mana dalilnya, yang penting ibadah, ada kitabnya, fikih, manut Imam Syafi'i, ya sudah, percaya. Kalau muttabi mencari dalilnya dari kitab-kitab yang telah dikarang. Jadi sebenarnya muttabi ini juga sama muqallid, taklid. Wong dia tidak mencari sendiri, ya. Dia taklid pada kitab-kitab yang sudah ada, atau mencari tahu dari gurunya. Jadi istilahnya ada muqallid, ada muttabi.
Di mana muttabi ini sebenarnya hakikatnya adalah muqallid juga, taklid juga. Ya. Taklid. Ya. Jadi ada madhab, mujtahid, ada taklid atau muqallid. Lah, orang berijtihad itu syaratnya satu harus alim masalah-masalah fikih, qawaid, jadi punya. Seperti Imam Syafi'i ya. Itu sebelum beliau terjun mencari hukum itu punya kaidah usul fikih yang beliau ciptakan. Saya nanti mencari hukum fikih lewatnya harus kaidah ini, usul fikihnya ini. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab-kitab usul fikih seperti Ar-Risalah. Terus tahu furuk-furuknya, para khilafahnya. Ini zaman Imam Maliki sebagai gurunya Imam Syafi'i, beliau sudah ngantongi pendapatnya Imam Maliki, pendapatnya Imam Hanafi, sudah ngantongi pendapat-pendapat dari para ahli mujtahid itu. Imam Hanafi menjadi mujtahid yang pertama kan sudah ngantongi sahabat ini, sahabat itu, ada perselisihan, misalnya seperti Abu Bakar. Atau kalau sholat witir itu sebelum tidur, sahabat Umar sesudah tidur. Mereka mempunyai alasan masing-masing. Terus ada lagi yang namanya istimbat. Istimbat itu artinya mengambil hukum dari sumbernya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Lah, madzhabil arba'ah itu punya keunggulan-keunggulan. Di samping kepandaian tentang ilmu, itu punya keunggulan yang kita orang zaman sekarang itu tidak bisa. Sama dengan mereka itu tidak bisa. Contohnya Imam Syafi'i itu beliau mendapatkan uang dari seorang raja. Imam Maliki mendapatkan uang dari seorang raja. Uang ini tidak dibawa pulang. Uang ini diletakkan di halaman rumah, terus ngundang orang-orang. Siapa yang butuh uang, mari mengambil uang ini dari raja. Habis sudah. Itu salah satu di antara keunggulannya, mana namanya zuhud. Ya. Orang sekarang kira-kira kok sepertinya nggak ada seperti itu. Ya. Ya. Ada Imam Hanafi misalnya ya, dikasih uang oleh salah seorang raja. Uang itu diletakkan untuk menghindari agar raja itu tidak terkesan kok ditolak, diterima. Uang itu diletakkan di pojokannya rumah. Beliau bilang sama keluarganya, uang ini sok ben, kalau saya sudah mati kembalikan kepada raja yang memberikan uang ini kepada saya. Namanya zuhud ya. Jadi para madzhabil arba'ah itu mereka kriterianya menjadi mazhab itu satu ya, masing-masing dari imam mazhab itu mempunyai 5 sifat. Nomor 1 abid, ahli ibadah. Nomor 2 zahid, zuhud. Nomor 3 alim bi ulumil akhirah, alim dengan ilmu-ilmu akhirat. Nomor 4 faqih fi masalihil khalqi fid dunya, pinter di dalam hal kemaslahatan umat untuk dunia. Nomor 5 muridan bi fiqhihi wajhallah, beliau di dalam fikihnya semata-mata hanya ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 ini tidak dimiliki oleh orang sekarang. Orang sekarang itu walaupun pandai
pinter itu banyak tidak memiliki sifat zuhud, memiliki ulumul akhirah, memiliki kemaslahatan atau muridan bifikri wajah Allah, tidak ada. Ya hanya sedikit tapi tidak lengkap ya. Walaupun kadang-kadang ilmunya tinggi, tapi ilmunya membuka kitab. Ilmunya itu mereka ambil dari membuka kitab, tidak kemudian menelusuri dari hadis ini, terus gurunya siapa ditanyakan, terus gurunya siapa ditanyakan, tidak begitu. Tapi mereka sudah tahu ada kitab, sudah mateng, dia tinggal menukil. Itu orang sekarang. Nah, tapi kalau mereka madzhabul arba'ah ini betul-betul dari sumbernya digali. Orangnya abid, ahli ibadah. Kalau kita membaca ceritanya Imam Hanafi ya. Imam Hanafi itu kalau malam itu tidur di malam hari itu hanya sebentar. Sepertiga malam mesti bangun. Sepertiga malam itu kalau misalnya mulai jam 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, jam 1. 1, 2, 3, 4. Jadi jam 1 malam sudah bangun. Tuh, itu namanya sepertiga malam. Jam 1 malam sudah bangun sampai subuh. Satu ketika Imam Hanafi itu lewat di jalan, jumpa dengan seorang. Orang yang jumpa itu ngerasani dengan temannya. Orang itu loh, kalau malam tidak pernah tidur. Kalau malam tuh sholat, tidak pernah tidur. Itu dengar Imam Hanafi itu. Dia mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata amalia saya, ibadah saya, belum sampai sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh orang. Orang membicarakan saya tidak pernah tidur, padahal saya bangunnya sepertiga malam. Mulai dari situ beliau kalau malam tidak pernah tidur. Mari sholat isya, ada saja mengaji, kemudian membuka-buka kitab, kemudian sholat sampai subuh. Kira-kira orang sekarang yang bisa begitu tuh ada enggak kira-kiranya? Ya sulit ya, sulit. Imam Syafi'i, beliau bukan main ibadahnya. Diterangkan kalau Ramadan Imam Syafi'i itu khatam Quran itu 60 kali. Ya, jadi kalau Ramadan itu khatam Quran itu 60 kali. Siapa di antara orang-orang alim yang sekarang itu ibadahnya seperti itu? Tidak ada itu. Insya Allah tidak ada. Sulit itu. Nah, jadi itu imam-imam madzhab arba'ah itu begitu hebatnya cara beribadahnya, tawaduknya. Imam Hambali tawaduknya walaupun kepada orang yang di bawahnya. Terus zahid, seperti saya katakan tadi itu, mendapatkan uang hadiah dari raja tidak dipakai untuk dirinya atau keluarganya, disalurkan, diberikan kepada umat. Nih, salurkan pada umat. Ada yang pernah akan diangkat menjadi hakim, itu tidak mau diangkat sebagai hakim, tidak usah proposal daftar, langsung diangkat oleh raja. Tidak mau, sampai dipukuli tidak mau menjadi seorang hakim. Nah, yang seperti itulah yang sulit dicari. Alimun bi ulumil akhirat, beliau alim tentang ilmu-ilmu akhirat, alim tentang surga, alim tentang neraka. Maksudnya alim itu bisa melakukan suatu pekerjaan yang tujuannya itu
hanya untuk akhirat. Tidak ada tujuan dunia. Tujuannya untuk akhirat. Sekarang itu kan banyak orang-orang beramal bertujuan dunia, itu kan ada. Dia misalnya saja menjadi guru. Guru itu kan pekerjaan akhirat. Menurut ulumul akhirat, menjadi guru itu nawaitunya harus nawaitu untuk mengambil gaji di akhirat nanti. Apa kira-kira ada guru yang gajinya itu menanti di akhirat? Saya kira kok ya kesulitan. Yang banyak itu menanti gaji di dunia, di kantor-kantor, sing dibakas, apa wis cair, sertifikasinya apa sudah cair, gajinya berapa. Jadi tentang akhirat itu rodok kesulitan sekarang ini. Ada orang yang sepertinya itu seperti akhirat. Ya sebenarnya dia itu mendapat gaji. Kalau tidak ada gaji, tidak mau begitu. Nah, kemaslahatan orang-orang umat di dunia itu mereka paham urusan pemerintahan, urusan perdagangan. Makanya fikih yang diciptakan oleh Madzhabul Arba'ah ya, itu kompleks, universal. Ya. Jadi manhaj nomor 2, manhaj atau metode pendapat-pendapat dari 4 Madzhabul Arba'ah itu terbuka, lengkap, universal, mulai masalah ubudiyah, muamalah, munakahah perkawinan ya, dan jinayah. Itu lengkap, universal. Itulah sebabnya maka mereka dijadikan Madzhabul Arba'ah itu panutan. Ya. Nomor 3, sudah berabad-abad diterima, diikuti oleh mayoritas umat Islam sedunia. Kalau di India misalnya, mereka senang mengikuti Imam Hanafi. Kalau di Indonesia, mereka senang mengikuti Imam Syafi'i. Kalau di Saudi Arabia, itu mengikuti mazhab Hambali. Jadi mazhab-mazhab ini sudah diikuti oleh orang-orang sedunia. Tahan uji dalam menghadapi kritik dan koreksi terbuka sepanjang sejarah. Fleksibel menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Zaman-zaman yang sekarang ini kalau kita mau mengikuti Basul Masail ya. Basul Masailnya NU. Itu semuanya itu sudah ada dalam kitab itu. Tinggal kita tuh mengkiaskan. Nah, kalau kita mengikuti Basul Masail itu, kita akan gumun, Masya Allah. Orang-orang dulu tuh kitabnya kok sudah fleksibel, mengikuti zaman. Makanya NU itu, walaupun katanya itu tradisional, tradisionalnya itu bisa mengikuti zaman. Jadi tradisional bisa mengikuti zaman. Makanya sekarang ini banyak pimpinan pemerintahan di seantero dunia, seluruh dunia. Banyak yang datang di PBNU. Mereka minta nasihat dan mereka ingin belajar Islam ala ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Sebab mereka itu paham di negara-negara yang mayoritas umat Islam itu kok sepertinya yang paling tenang itu Indonesia, di mana mayoritas umatnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Islamnya itu rahmatan lil alamin. Banyak itu orang-orang yang datang ke kantor PBNU.
Kalau misalnya nanti anak-anak kebetulan kuliah di Jakarta, sering-seringlah ke kantor PBNU, tanya. Nanti kan terbuka bagaimana orang-orang di seantero dunia ini membutuhkan pendapat-pendapatnya PBNU. Yang dulu pernah akan didatangi oleh salah satu dari pengurus PBNU itu tidak mau. Sekarang tuh mereka datang ke kantor PBNU untuk minta pendapatnya gimana ada masalah seperti ini di dunia. Makanya Nahdlatul Ulama itu sekarang semakin diterima oleh orang-orang di luar negeri. Cabang-cabang istimewa NU itu sekarang di mana-mana ada. Sampai di Amerika, sampai di mana? Afrika. Itu cabang-cabang NU banyak sekali. Jepang. Dulu itu kan yang ada Malaysia. Sekarang ada Jepang, Thailand. Kalau kita muter televisi ya, yang kemarin itu, begitu ada musibah dunia internasional corona, yang berdoa seluruh dunia itu hanya NU. Jamiah lain tidak ada yang punya kegiatan mendunia itu. Nahdlatul Ulama istighosahnya mendunia. Jadi cabang-cabang istimewa di beberapa negara ikut istighosah. Ya. Dan istighosahnya NU di samping hubungannya kepada Allah SWT minta tolong, itu tidak kemudian melupakan apalagi tidak menghiraukan kepada pandangan daripada pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan. Nah, jadi Menteri Kesehatan mengatakan ini jangan berkerumun. Ya istighosahnya tersebar kemana-mana. Lewat televisi diikuti oleh orang-orang di rumahnya masing-masing. Ndelok televisi ambek maca istighosah. Ya walaupun kala-kala lali mergo seneng ndelok TV-ne iku ya. Istighosah malah ra maca. Tapi kan mereka itu yang membaca banyak ya. Banyak sekali. Jadi ini Nahdlatul Ulama. Banyak negara-negara di luar Indonesia kepengen tahu tentang bagaimana sikap NU menghadapi yang namanya corona yang dihadapi oleh umat sedunia ini. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah jihad ya. Jihad fisabilillah wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nahdlatul Ulama sudah punya konsep. Di mana konsep ini ya diciptakan oleh ulama zaman dulu. Kalau kita membuka I'anatul Talibin ya. I'anatul Talibin itu kitab yang dikarang oleh orang dulu Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa jihad itu belum tentu maknanya itu perang. Perang fisik. Belum tentu jihad itu maknanya perang fisik. Rasulullah itu pernah beliau bersabda setelah selesai perang Badar, terus Rasulullah mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sahabat kan tanya, kan mereka sudah tahu, paham bahwasanya perang Badar itu perang yang bukan main. Umat Islam hanya 313 melawan orang kafir 1000, persenjataannya kuat. Dan saat itu sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah, kalau perang yang sekarang ini umat Islam kalah dan mati semua, maka besok Tuhan tidak akan ada yang menyembah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan,
cukup ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Abu Bakar ra mentolo. Kok sampai besok sampean mboten badhe disembah kalih tiyang. Wah, ini doa yang karena saking hebatnya perang Badar ya. Begitu pulang dari perang Badar itu beliau mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Nah, sahabat tanya, mau ada perang apa lagi ya Rasulullah yang lebih besar dari perang Badar? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jadi yang namanya jihad belum tentu perang fisik yang pakai bedil, pakai panah, pakai tombak. Ada lagi jihadun nafsi, memerangi diri sendiri, memerangi nafsu. Karena itulah maka di dalam kitab I'anatul Talibin ya, ada keterangan dalam pengertian yang luas, jihad itu i'la'u kalimatillah, menegakkan hujah-hujah agama agar terhindar dari i'tiqad aliran yang sesat. Itu juga namanya jihad. Menegakkan ilmu-ilmu syariah seperti mengajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, namanya juga jihad fisabilillah. Menolak kemelaratan bagi orang yang terjaga hidupnya, apakah itu orang Islam, apakah non-muslim yang mereka berhak hidup dan harus dilindungi secara kemanusiaan. Terus kita memberikan santunan kepada sesama umat Islam. Nah, kadang-kadang memberikan santunan kepada fuqara dan masakin yang non-muslim. Rasulullah itu menyantuni non-muslim itu juga iya. Ada orang yang sudah genah, beliau itu olok-olok ya, menjelek-jelekan Rasulullah, tetap diberi suap oleh Rasulullah, diberi suapan, didulang mangan mbek Kanjeng Nabi. Ketika didulang mangan, orangnya yang mengatakan, orang di dunia yang paling saya benci adalah Muhammad. Nah, yang dulang itu Kanjeng Muhammad, dia tidak tahu kalau yang dulang adalah Muhammad, tetap didulang. Namanya itu santunan kepada walaupun bukan orang Islam. Jadi kita punya yang namanya ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Itu yang menggelar ukhuwah ada Islamiyah, watoniyah, basyariyah itu ya NU ya. Jadi NU itu universal. Memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran itu namanya juga jihad. Menanggung penyaksian, memberikan saksi bila dibutuhkan, nama juga jihad. Menghidupkan Ka'bah, melaksanakan haji, melaksanakan umrah, namanya itu juga jihad. Menjawab salam, memberikan salam, itu namanya juga jihad. Menyambut orang datang, apakah dari Mekah atau dari perjalanan jauh, dan mendoakan orang yang wahing, bersin, yang alhamdulillah, namanya juga jihad. Itu dimasukkan dalam jihad semua dalam kitab I'anatul Talibin ya. Jadi belum tentu yang namanya jihad itu jihad perang fisik. Ya ada yang namanya jihad perang fisik itu ada, dan itu NU yang memprakarsai. Ketika Indonesia sudah memproklamirkan 1945 memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang namanya tentara sekutu itu akan masuk Indonesia ditumpangi oleh Belanda yang akan menjajah kembali. Sampai Presiden Soekarno waktu itu rodok, terus piye kimbisan semacam begini. Terus ada yang memberikan nasihat, tolong ada yang ke rumahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Ini sejarah yang sudah banyak dilihat oleh orang. Sing didoleki Mbah Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama. Ketika Nasakom yang
begitu hebatnya pro kontra, Bung Karno datang ke rumahnya Mbah Yai Wahab Hasbullah. Ketika pemberontakan yang akan menghancurkan Indonesia, yang pemberontakannya itu diprakarsai oleh orang Indonesia sendiri, itu juga beliau datang ke rumahnya Mbah Wahab Hasbullah, minta pendapat bagaimana ini. Mbah Hasyim Asy'ari ketika didatangi oleh utusannya Bung Karno, ditanya bagaimana hukumnya perang melawan Belanda, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan wajib fardu ain. Tapi kemudian diundangkan kepada oleh beliau para ulama yang alim-alim, diundang bagaimana hukumnya memerangi Belanda, di mana mereka adalah kafir dan akan kembali ke Indonesia. Wajib ain hukumnya memerangi Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia. Dan dari situlah maka kemudian timbul yang namanya resolusi jihad, yang sekarang dijadikan hari santri tanggal 22 Oktober itu. Ini namanya perang fisik. Perang fisik itu juga ada, namanya juga jihad fi sabilillah, manakala waktunya itu tepat ya. Jadi ada orang kafir masuk, itu beliau mengatakan semua bangsa Indonesia, walaupun perempuan, anak-anak kecil yang ada pada lingkungan Surabaya sekitarnya harus ikut berperang. Nah itu 10 November itu perang yang besar, jihad fi sabilillah, yang diprakarsai oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu sebenarnya masalah jihad punya mana jihad yang harus perang fisik, mana jihad yang tidak usah perang fisik. Jadi masalah jihad itu untuk Nahdlatul Ulama itu jembar luas pengertiannya. Sebab orang NU kitabnya itu banyak ya. Banyak kitabnya orang NU itu. Yang diambil, yang saya ambil itu dari kitabnya I'anatul Talibin, apa sebenarnya jihad fisabilillah itu. Mudah-mudahan dengan adanya keterangan semacam begini, anak-anak kita khususnya dari ini kelas 12 yang akan meninggalkan Mazratul Ulum ini, sudah tentunya nanti itu ada yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Di sana bermacam-macam mahasiswa yang latar belakangnya itu bermacam-macam. Maka harus kuat bagaimana sebenarnya NU punya madzhabil arba'ah, bagaimana sebenarnya NU di dalam masalah jihad fi sabilillah. Jangan sampai nanti itu anak-anak kita mengikuti orang yang mempunyai pengertian jihad itu hanya perang fisik. Bukan, jihad bukan hanya perang fisik. Seperti yang saya katakan tadi itu, itulah namanya jihad fi sabilillah. Jangan mudah terpengaruh oleh faham-faham yang menyebabkan kita dan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang hancur. Kita harus tetap mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, di mana mereka di samping kokoh di dalam iman dan Islamnya, kokoh juga di dalam mempertahankan ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Pegang teguh Nahdlatul Ulama di mana saja anak-anak berada. Yang kedua, jangan lupa madrasah yang kita pernah belajar di situ, Mazratul Ulum. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.